Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama kami, Administrator Pusat Si Cantik Cloud. Kali ini kami akan memberikan tutorial terkait setting perizinan. Tutorial terkait setting perizinan ini akan kami bagi menjadi beberapa video, yaitu yang pertama akan kami berikan tutorial untuk membuat jenis izin. Nantinya akan dilanjut dengan tutorial alur proses, jenis proses, template form, dan template data di video yang lain. Oke, kami akan mulai untuk tutorial jenis izin dulu ya. Oke, silakan Bapak Ibu Bala Si Cantik untuk mencoba membuka masuk ke dalam demo atau akun yang Bapak Ibu sudah punya. Kita akan melakukan proses setting perizinan. Di sebelah kiri Bapak Ibu ada tab setting, lalu kemudian di bawahnya ada setting perizinan. Kita akan membuat jenis izin. Jenis izin ini adalah tempat kita akan membuat izin-izin yang baru, di mana disesuaikan dengan izin-izin yang ada di daerah Bapak Ibu. Untuk membuat jenis izin, bisa dimulai dengan menambahkan atau add, ada tanda tambah di sebelah kanan atas. Coba diklik. Oke, di sini kita akan menambahkan jenis izin yang baru. Saya akan mencoba dengan contoh aja ya, dengan izin reklame. Bapak Ibu bisa memberikan deskripsi singkatnya, boleh bebas, tidak diisi juga tidak apa-apa. Jadi kalau yang harus wajib diisi di sebelah atas ini ada tanda bintang ya, kalau tidak usah diisi. Untuk jenis dokumen dan kode OSS sementara boleh dinonaktifkan, nanti ini akan terkait dengan kebutuhan link dengan OSS. Saat ini belum kita coba ya, nanti jadi kita kosongkan dulu. Selanjutnya, turun ke bawah, Bapak Ibu bisa lihat di sini ada beberapa tab. Tab jenis pengajuan, unit terkait, persyaratan, dan juga izin paralel. Untuk jenis pengajuan, di sini Bapak Ibu bisa tambahkan pada aplikasi Si Cantik ini untuk setting izinnya, kita bisa membuat beberapa jenis pengajuannya, yaitu diantaranya jenis pengajuan baru, perpanjangan, dan perubahan. Kita bisa membuat alur proses yang berbeda untuk setiap jenis pengajuan ini. Kita akan coba untuk jenis pengajuan baru. Oke. Nah, kemudian alur proses. Nah, untuk alur proses ini akan kita buat nanti pada video selanjutnya. Namun saat ini Bapak Ibu bisa memakai alur proses yang default atau sudah ada dulu. Silakan Bapak Ibu cari alur proses apa saja. Kita sudah menyediakan beberapa alur proses yang standar bisa dicoba maupun alur proses yang sudah ada dibuatkan oleh daerah yang lain. Jadi bisa tinggal dicontek saja ya. Jadi di sini ada alur standar. Mungkin saya coba seadanya ya yang ini. Oke. Kemudian format nomor. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu belum pernah membuat format nomor, maka kemungkinan isinya adalah kosong. Kalau misalkan sudah ada, Bapak Ibu bisa memilih sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu terkait dengan format nomor yang ada di sini. Kalau misalkan belum, nanti Bapak Ibu silakan membuat format nomornya dulu ya. Nanti akan kita ajarkan setelah kita setting halaman ini dulu, oke? Oke, untuk lama proses di sini juga bisa kita masukkan nilainya. Lama proses di sini maksudnya adalah lamanya waktu atau SOP suatu izin itu dilaksanakan. Bisa 3 hari, 5 hari, atau mungkin 1 hari ya, tergantung dengan SOP yang ada di tempat Bapak Ibu. Misalkan kita pilih 3 hari. Nah, untuk masa berlaku ini juga
bisa kita buat di sini secara langsung nantinya kalau memang dibutuhkan, tergantung dengan kebutuhan Bapak Ibu juga. Masa berlaku misalkan bisa anggaplah di sini 3 bulan, atau pakai satuan yang lain. Misalkan masa berlakunya mungkin harian, bulanan, atau tahunan. Itu bisa disetting. Oke. Nah, kalau ini sudah diisi semua, kita akan coba mengisi yang lain. Oke. Untuk unit terkait ini adalah terkait dengan dinas atau instansi lainnya, OPD ya, SKPD atau OPD yang lain yang terkait dengan izin ini. Saya kasih contoh saja, misalkan dinas PTSP yang terkait ini, lalu kemudian kita masukkan mungkin dinas Bapeda ya, bukan dinas, ini unit Bapeda, oke. Selanjutnya yang perlu kita isi adalah terkait dengan persyaratannya. Untuk mengisi persyaratan, Bapak Ibu bisa dengan mencari data yang dibutuhkan di sini, misalkan KTP, nanti otomatis ada banyak sekali yang terkait dengan KTP di sini. Nah, ini bisa dipilih saja yang mana yang kira-kira cocok dengan kebutuhan di tempat Bapak Ibu. Karena ini sudah banyak sekali ya, sudah ada terkait KTP, jadi kemungkinan bisa dipilih saja. Mungkin yang lainnya, mungkin NPWP misalkan kita butuh. Oke. Jangan lupa di sebelah kanan ini ada status wajib atau tidak wajib. Misalkan ini wajib, silakan dipilih wajib. Kalau dia wajib nantinya ketika belum dicentang, maka proses tidak bisa berlanjut. Sedangkan kalau tidak wajib, maka walaupun dia tidak dicentang ya nantinya apabila pemohon tidak mengirimkan dan dia tidak dicentang ya proses tetap bisa berlanjut seperti itu. Oke, untuk izin paralel, ini adalah izin yang berjalan secara paralel dan kita bisa dimungkinkan untuk menggabungkan dua izin itu menjadi satu. Jadi ketika kita bicara izin paralel adalah pemohon akan memasukkan satu izin saja, tapi nanti hasilnya bisa jadi ada beberapa izin lebih dari satu, seperti itu. Misalkan kita ingin memparalelkan izin ini dengan izin yang lain, silakan nanti bisa dipilih saja. Oke, untuk izin reklam ini saya tidak akan memparalelkannya, jadi kita kosongkan saja. Oke. Kalau sudah, saya kasih contoh ya. Kita bisa buat di sini, diklik buat. Oke, nanti hasilnya bisa kita cari ya, kalau misalkan ingin dilihat lagi. Oke, ini adalah nama jenis izin yang sudah kita buat. Bisa dilihat bahwa izin reklame contoh ini akan ada di instansi namanya instansi demo 2. Nah, Bapak Ibu ketika kita sudah membuat jenis izin, di sebelah kanan ini ada beberapa tombol. Ini adalah tombol edit, ini adalah tombol duplikat, ini untuk melihat, dan ini untuk mendelete. Kalau Bapak Ibu ingin mengedit, kita bisa klik ini. Oke, nah ini akan kita lihat, bisa kita lihat isinya seperti apa ya. Oke, nah kalau misalkan belum, kita mau melakukan yang lain, kita bisa batal, balik lagi ke sini, izin reklame contoh. Oke, di sini kita juga bisa menduplikasi jenis izin ini. Fungsi menduplikasi ini apabila kita memiliki izin-izin yang sama atau mirip dan kita hanya butuh mengedit sedikit dari isinya. Jadi Bapak Ibu bisa pakai duplikat ini.
Selain itu, Bapak Ibu juga bisa menduplikasi izin-izin yang sudah ada disiapkan di si Cantik Cloud ini. Ada beberapa izin yang memang sudah disediakan oleh admin untuk bisa Bapak Ibu copy ya. Ini seperti ini, kalau misalkan instansinya kosong, Bapak Ibu bisa lihat di sini instansi kosong, maka ini dimaksudkan adalah izin-izin yang sudah kami siapkan dari admin pusat untuk bisa di copy atau dicontek oleh daerah. Jadi Bapak Ibu tinggal mengcopy saja terkait dengan jenis izinnya, tinggal di copy di sini. Seperti itu. Oke, Bapak Ibu, seperti janji saya di awal, tadi terkait dengan izin reklame tadi, mungkin sebagian Bapak Ibu ada yang belum ada nomornya ya tadi ya, masih ada yang belum ada format nomornya. Jadi ketika diklik isinya masih kosong. Oke, kita akan mencoba untuk membuat format nomor dulu. Sebaiknya Bapak Ibu bisa buka di yang tempat yang baru. Oke, di sini ada penomoran. Oke, untuk penomoran ini kita bisa buat ya. Bapak Ibu bisa buat di sebelah kanan atas ini ada penambahan. Misalkan untuk kita coba lagi buat nomor izin reklame baru. Ini mohon diperhatikan ini adalah digunakan untuk nomor pendaftaran ya kalau kita masukkan di sini. Di proses jenis izin yang tadi ya, pembuatan jenis izin baru. Oke, terkait dengan format nomor ini dimaksudkan adalah kita memberikan format nomornya. Jadi di si Cantik ada 3 yang bisa kita buat secara dinamis, yaitu N itu nomor, kemudian M itu bulan, lalu kemudian tahun. Kalau misalkan dibutuhkan juga bisa ditambahkan untuk harinya, yaitu kita pakai D ya. Oke. Misalkan kita akan membuat penomoran pertama dari harinya, lalu yang kedua dari nomornya, bulan, dan tahunnya. Misalkan kita juga bisa menambahkan di sini untuk tulisan yang lainnya, misalkan DPM PTSP, demo ya, misalkan nama ini mau kita tulis juga, bulan dan tahun ini bisa ya ditambahkan. Nah, nantinya hari, nomor, bulan, dan tahun ini akan tergenerate secara otomatis sesuai dengan kebutuhannya. Jadi kalau kita bicara tentang bulan ini, bulan 2, maka M ini akan masuk menjadi 2 gitu ya. Tahunnya tahun 2020. Nah, untuk penomoran terakhir ini adalah penomoran yang akan dianggap terakhir. Jadi kalau kita kasih nomor 0, berarti yang akan muncul pertama untuk nomor ini yang N itu adalah angka 1. Oke, instansinya demo ya. Kalau sudah bisa kita buat. Nah, kita coba ya, kita masukkan hasilnya tadi ke setting jenis izin yang sudah kita buat. Izin reklame. Oke, format nomornya bisa kita cek yang tadi sudah kita buat. Nah, ini yang sudah saya buat tadi. Kita coba saja, lalu kita perbarui di sini. Oke, itu adalah tutorial jenis izin yang bisa kita buat, baik itu baru. Kalau baru tadi ini ya kita review sedikit, kita buat baru pakai tanda tambah di sini. Kalau kita mau mengedit, kita bisa pakai yang bentuknya seperti pensil ini. Kalau Bapak Ibu ingin mengcopy, bisa yang sebelah kanannya lagi ya, tinggal klik saja copy seperti ini, ya. Nah, otomatis ini akan terduplikasi.
Sementara itu dulu dari kami. Silakan subscribe channel ini. Kalau ada pertanyaan bisa ditanya di komen maupun langsung kepada kami di grup WhatsApp si Cantik Cloud yang Bapak Ibu sudah masuki. Oke, terima kasih.